Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendidik anak yang benar. Jangan lupa untuk subscribe, share, atau like bila kalian memang menganggap Om Senang ini sudah membantu merubah mindset kalian menjadi lebih baik. Yang penting, jangan lupa satu hari satu hal positif. Kalian kalau ngobrol sama orang-orang tua lain lah, atau orang tua kalian lah, atau temannya orang tua kalian, semua bilangnya, oh anak kamu tidak boleh begini-gini, harusnya begitu-gitu. Oh cara kamu mendidik anak salah, cara mendidik anak itu harus seperti ini, harus seperti itu. Nah menurut gua, mendidik anak itu gak ada panduannya, gak ada manual book ya. Makanya kalau misalkan semua ada panduannya, anak semua sama, jadi semua sukses semua. Jadi nggak perlu membandingkan anak kamu dengan anak lain. Anggap anak kamu itu seperti hewan, macam-macam. Ada yang lahirin monkey, ada yang lahirin ikan, ada yang lahirin panda misalkan. Nah kalau misalkan dia monkey terlahir sebagai monyet, dia pasti jago manjat, manjatnya jago banget. Ikan manjat bisa gak? Nggak bisa. Dia berenangnya jago. Nah kalau misalkan anak lu monkey, anak temen lu atau temen lu ikan, orang tua lu membandingkan, kok dia jago banget berenangnya, kenapa kamu nggak bisa? Kamu harus bisa berenang. Monkey itu sunggokong aja takut air, nggak bisa berenang dia. Lu paksain untuk berenang, ya beban banget hidupnya. Gak bahagia juga tuh anak, kesian dipaksa. Padahal dia jago manjat gitu loh. Nah kenapa di luar negeri lebih banyak orang sukses, anak-anaknya lebih jadi gitu, karena mereka pendidikannya juga lebih fokus. Gak kayak di kita kan semua dipelajarin, yang nggak pentingnya dipelajarin. Bagian sekarang kalau ditanya geografi misal, ditanya juga gua nggak tahu tuh pulau peta buta nih, suruh baca nggak tahu yang mana tuh. Kerja juga nggak dipakai, matematika orang sampai integral segala macam, paling yang dipakai cuman Excel, pakai rumus kan, kali-kali tambah. Kecuali lu fokus banget kayak misalkan udah profesor gitu, itu dipakai tuh yang pelajaran-pelajaran dulu. Tapi kalau yang untuk kerja doang nih, buat hidup, nggak sampai segitunya pelajaran. Biologi lah, perkawinan silang lah, bla bla bla, fisika, rumus segala macam, hitung energi bagaimana, itu nggak sebegitunya. Nah kalau memang anak lu ada yang terlahir fokus, hitungannya jago banget, ya mendingan dia jadi pedagang tuh, bisa tajir tuh. Kalau dia misalkan dia jago gambar, ya jadi seniman. Dipusnya itu di bagian yang memang dia jago. Jangan dibandingin sama anak orang, karena beda-beda itu semua. Nah yang paling penting tuh cuman komunikasi. Anak kalau terlalu dikekang, itu kayak pas lepas, itu kayak lepas dari penjara tuh, liar. Tapi kalau taruh dilepas, hancur juga. Ya sedang lah, kayak pegang genggam pasir lah. Kalau pasir kamu terlalu genggam, ya habis dia. Kalau terlalu kita buka juga nggak bisa. Ya kayak pegang pasir lah. Memang susah, nggak ada tolak ukurnya juga. Cuman better lu sama anak tuh, atau lu sama orang tua ngobrol kayak teman lah. Jangan kayak ya takut, apa takut, mau lapor juga nggak berani. Ya susah, lu dibully juga mau ngomong nggak berani, takut anaknya ntar. Yang penting itu komunikasi, dibicarakan. Faktor anak dari lahir sampai gede bisa sukses atau hancur, itu faktornya banyak banget. Ada yang dari intinya keluarganya misalkan broken home, mental juga nggak kuat, ngalor ngidul juga. Bisa sukses gak? Bisa, kalau anaknya punya pikiran sendiri bisa maju. Pas udah gede, lingkungan sekolah juga, kalau anak lu di rumah baik-baik nih, pas masuk sekolahnya temannya berandal semua, ngobat lah, rokok lah, rusak juga. Sekolahnya udah bagus, pas kuliah ayo dugem yuk, repot juga, nggak bener. Kalau anaknya tajir, apa semua udah ada, cobain. Narkoba belum pernah coba juga, ya susah. Nggak ada tolak ukur yang benar. Yang penting dikomunikasikan. Mak, itu di
sekolah dia orang ngajakin ngerokok nih. Kalau anak lu bisa komunikasi kayak gitu kan lu bisa bilangin, oh ngerokok tuh nggak baik misalkan. Oh pas kuliah teman aku ngajakin mabuk, ya kan bisa ngomong, nanya ini bagus atau enggak, baik atau enggak, boleh atau enggak. Itu loh, yang penting dikomunikasikan, jangan diem aja. Apa-apa nggak mau cerita, tahu-tahu udah OD. Nggak ada yang tahu ceritanya gimana juga nggak tahu, ngajak ngobrol anaknya juga enggak. Tuh. Jadi nggak ada tuh buku panduan menjudge orang. Oh kamu didik anak harus begitu begini. Nggak ada, faktornya terlalu banyak. Kayak gue ini waktu kecil termasuk dalam korban ambisi orang tua. Orang tua gue maunya ranking harus nomor 1. Padahal gue nggak hobi belajar dulu mah, dipaksa. Nggak hobi deh belajar, dipaksain, stres banget hidupnya, tertekan. Orang tua gue juga stres banget gara-gara apa? Teman-temannya pada bilang, anak gue udah bisa begini loh, kok anak lu belum? Tuh, gue juga yang jadi korban, diomelin. Ya banyak lah. Orang tuanya juga sampai kurus, stres, aduh kok anak gue kalah sama anak lain. Untungnya pas udah SMP-an lah, SMP SMA udah dilepas gue. Terserah lu deh, yang penting naik kelas udah gitu. Gedenya hancur gak? Hidup juga gue, hidup. Ya mungkin membanggakan bagi mereka. Iya, dari kecil belangsak kok. Bisa sukses gak? Bisa. Semua dari mindset intinya. Kemarin-kemarin kan gue udah ngomong juga, mindsetnya benerin dulu. Nah, temen juga, kalau misalkan lu kumpul, ini gue kasih tahu ya, lu bakal menjadi temen-temen lu. Kalau lu suka ngumpul sama yang tukang mabok, ada chance lu jadi tukang mabok. Ada yang tukang judi, lu ada chance untuk jadi tukang judi. Ada yang gamers nih, tiap hari ke warnet mulu, lu ada chance untuk jadi gamers. Jadi lu harus pilih perkumpulan yang positif ya, hati-hati tuh. Tapi nggak jamin juga perkumpulan ngerokok lu jadi ngerokok, enggak. Teman-teman gue yang banyak kan ngerokok. Kan gue dunia entertainment, ngerokok, yang ngerokok. Gue ngerokok gak? Kagak. Pada mabok, gue mabok gak? Ya cobain doang, semua minuman juga udah coba doang. Oh begini rasanya, cukup tahu. Mabok gak? Kagak, gue gak doyan. Suka dugem, teman-teman ngedance pada jago, gue nggak bisa, memang bukan jiwanya di situ. Tapi kalau memang lu hobi, lu happy, selama lu nggak mati OD ya silakan. Itu aja sih. Temen juga kalau misalkan lu ya tadi gue bilang, kumpulnya kalau bisa ada yang entrepreneur lah atau bos lah. Jadi waktu mereka ngobrolin mindsetnya tuh lu ada ilmu masuk. Oh ternyata tuh kalau jadi bos tuh hitungannya begini ya, caranya begitu. Oh kalau kamu jadi karyawan mau maju, kamu ngobrolnya sama karyawan yang sukses. Oh cara maju begini ya, oh kamu tahu. Tapi kalau kamu ngumpulnya tiap hari game mulu, tiap hari judi mulu, habis itu mabok terus nggak ada nilai positifnya, ya lu begitu aja. Lu harus cari komunitas baru yang lebih positif. Kalau mau sukses, kalau nggak mau ya flat aja hidup lu, begitu aja. Gedenya nambah teman yang banyak, yang positif, jangan yang negatif. Sekolah ya yang penting naik kelas. Karena lu kalau terlalu pinter, ujung-ujungnya balik jadi guru ntar. Jadi guru, jadi profesor tuh. Bagus gak? Bagus. Ada rezekinya masing-masing lah. Kalau lu happy di situ ya silahkan. Kalau mau IP jangan sampai 4, gue bilang. Nyari kerjaan rada susah itu 4. Mendingan yang 375 mungkin ya. 4 gajinya kegedean, tapi baru fresh graduate, orang ngeri juga bayarnya. Ini orang bisa kerja atau enggak? Soalnya nggak bilang yang IP-nya tinggi bisa kerja, nggak jamin. Ini cuma nilai. Pas kerja itu ya udah beda lah hitungnya. Kalau misalkan lu IP-nya di bawah, mungkin perusahaan-perusahaan gede kayaknya minimal 375 deh sekarang deh. Kalau di bawah itu CV lu dibuang, nggak dilihat lagi tuh. Ya kalau memang
dari kecil dibicarakan juga enak tuh. Oh, nanti kalau kamu hobinya ini, gedenya kerjanya kayak begini loh. Oh, nanti kalau kamu demen gambar, nanti bisa jadi masuk DKV misalkan. DKV ngerjainnya ngapain aja sih? Oh, bikin-bikin desain misalkan, bikin iklan atau apa. Oh, kalau kamu demen pemrograman, kamu jadi IT, bikin program, bikin aplikasi misalkan. Oh, kamu demen hukum nih, hafalannya kuat nih, ya jadi pengacara, notaris gitu. Ada gambarannya, dikasih tahu juga enak tuh. Jadi anak lu dari kecil udah tahu mau kemana. Jangan udah pas kuliah ikutin temen dia orang ambil apa gua ambil, pada kagak demen, nggak tahu apaan. Waduh, repot tuh. Hati-hati. Ya intinya dikomunikasi lah. Kalau mau anaknya ada chance untuk suksesnya lebih gede, better komunikasi, diajak ngobrol, jangan dicuekin.